Pemerintahan yang lahir dari pemilu multipartai selalu diperkuat para politisi di kabinet. Kita simak tayangan berikut ini. Keterlibatan politisi sebagai wakil partai di kabinet sudah terentang lama dalam politik Indonesia. Beberapa kabinet yang timbul tenggelam di masa Orde Lama selalu melibatkan wakil partai politik. Fenomena serupa kembali marak sejak sistem multipartai diberlakukan kembali pada era reformasi. Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999-2001 di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dan Kabinet Gotong Royong tahun 2001-2004 pimpinan Megawati Soekarno Putri melibatkan sejumlah politisi dari partai politik. Dua periode kepemimpinan Presiden SBY yang terpilih lewat pemilihan langsung juga tak bisa terlepas dari pengaruh partai. Meski berbagai kalangan meminta SBY untuk melepaskan diri dari pengaruh partai, Presiden toh selalu membagikan jatah kursi kepada partai pendukungnya secara proporsional. Mungkinkah Presiden berkoalisi tanpa membagikan kursi kepada pendukungnya? Mungkinkah Presiden berkoalisi tanpa membagikan kursi kabinet, Pak Rias? Kalau jawaban Pak Rias begitu tidak? Pasti mungkin, bukan? Tidak. Tergantung berapa suara yang diperoleh. Hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Kalau Anda bicara koalisi. Ya. Tapi kalau Anda bicara apakah sistem presidensial memungkinkan Presiden itu tidak mengangkat orang partai, mungkin, atau memaksa orang partai melepaskan jabatan dalam partai, itu sangat mungkin. Ya, itu dia. Ya. Dengan kondisi yang seperti sekarang ini, misalnya Demokrat tidak cukup kuat untuk kemudian Itu dia. membangun sendiri kabinetnya, agak muskil untuk membuat. Agak sulit, walaupun bisa, tapi sulit. Oleh karena apa? Ini realitas politik. Tadi yang saya sudah katakan, Anda berhadapan dengan DPR yang sedang membesar kekuasaannya. DPR sekarang bukan seperti dulu. Dia seimbang dengan pemerintah. Tapi apa seberat apa? Katakanlah berkuasa betul DPR ini. Apa bisa mengimpeach presiden itu hal-hal yang bukan soal impeach, bukan soal impeach. Ya. Soal hubungan kerja, mempercepat perundang-undangan, atau mendapat dukungan dari kebijakan-kebijakan yang memerlukan persetujuan presiden. Ambil contoh misalnya, soal harga BBM saja. Itu kan sebenarnya kewenangan presiden. Tapi kan perlu persetujuan DPR. Anda bisa bayangkan kalau itu tidak ada. Itu realitas politik. Saya mencoba memahami jalan pikiran itu. Walaupun secara konstitusional bisa. Pak Jafar, selalu ada pertanyaan sebetulnya. Presiden toh dipilih langsung dengan legitimasi yang sangat tinggi. 60% sebetulnya lebih. tidak ada satu hal pun yang mengatakan bahwa ini tidak legitimate. Betul, kata Prof. Rias, karena dia ada hubungannya dengan mengendorse kebijakan yang dari parlemen gitu. Tapi bisa nggak Presiden misalnya dari Partai Demokrat sesekali berani untuk bisa melawan semua itu gitu? Bisa Jadi kan begini. Kita kan sistem presidensial sekarang ini. Realita politiknya adalah presiden dipilih langsung itu memang dapat 60. Tetapi partai yang mengawalnya itu 20%, 21%. Sehingga itu dianggap belum cukup untuk keseimbangan ini, ya kan? Nah, bukan impeach-nya, bukan persoalan itu, tetapi kelancaran daripada seluruh program-program. Karena setiap program yang diajukan, apalagi dengan APBN, itu selalu harus disetujui oleh DPR. Di situ letaknya. Secara politis, misalnya manuver-manuver seperti itu kan bisa dipahami. Tapi kan persoalan orang seperti kita di media ya, ini kan cerita dari hari ke hari tentang menteri ini dari partai ini ada banyak kasus korupsi di dalam departemen ini gitu. Menteri ini dari partai ini juga punya kasus korupsi di departemen ini yang kebetulan itu berasal dari partai-partai. Sebetulnya kan konsen publik ada di sana yang kemudian diwakili oleh beritanya Mas Wahyu ini gitu. Jangan-jangan orang berpikir bahwa itu akan kemudian masuk ke kalau itu kan juga sebenarnya kan kita sudah berbicara oknum. Apakah dia menteri kementerian yang menterinya dari partai, juga kementerian yang menterinya bukan dari partai, itu sama terjadinya probability-nya dan terjadinya pada realitas seperti itu. Beliau itu menang bisa dapat pemilihan langsung 60% lebih, itu kan karena popularitasnya. Sebentar dulu. Ada juga yang menganggap, saya kira Pak Hidayat menganggap juga bahwa itu bukan sekedar
popularitas SBY itu hasil kerja dari partai-partai koalisi. Pak Hidayat. Iya, memang faktanya begitu. bahwa Pak SBY populer. Nah, repot kalau itu. Hasil kerja partai koalisi yang berkeringat, Pak. Nah, iya, real bahwa Kan figur, betul, ya. betul Pak SBY berkarisma, popularitas, betul sekali. Tetapi juga betul bahwa Pak SBY memerlukan partai-partai politik. Untuk itulah namanya beliau mengajak partai untuk berkoalisi, termasuk pada PKS. Dan partai juga bekerja maksimal untuk kemudian menambahkan suara bagi beliau sampailah jadi 60%. Jadi karenanya memang Berapapun kontribusinya itu tentu tidak Sebabnya Presiden selalu grogi sama PKS. Fungsinya jelas. Sesungguhnya kan grogi terkait dengan tadi Prof. Rashid mengingatkan bahwa ada hak prerogatif presiden. Beliau sesungguhnya bisa mengatakan, saya mau mengangkat menteri dari partai Anda dengan syarat mereka bukan ketua partai atau mereka harus mundur dari ketua partai. Dari pimpinan partai itu sangat bisa dilakukan. Sangat Itu bisa. Itu mungkin dilakukan. Tapi bagaimana kemudian bunyinya jika kemudian jadi menteri dulu baru jadi ketua partai? Mestinya Dia mundur lagi. Mestinya Mundur kita lagi. kasih tahu One Team Press supaya mengusulkan begitu supaya ada undang-undang begitu. Saya tidak mau bilang apakah saya sudah usulkan atau tidak. Pak Bu Nunung, mohon maaf. Tadi kan beliau mencoba memahami jalan pikiran Bapak Presiden. Saya juga memahami loh, kok aneh cara berpikir seperti itu. Harusnya kalau sebagai presiden yang punya hak prerogatif, ya tegaskan saja, apalagi jangan sampai curhat-curhat kayak begini. Ini kan itu kan kearifan seorang presiden. Iya dong. Kalau dia sudah diangkat, kemudian mempunyai ketidakmampuan, kan boleh saja juga bahwa Anda yang mengundurkan diri dong. Kayak seperti itu sebetulnya. Masalahnya kemudian orang berpikir mungkin tidak ya ada yang mau mundur gara-gara itu. Sebenarnya Harus bisa. Ternyata nggak ada yang mundur. Tidak ada yang zaman kita tradisi ini tidak ada mundur dan diserahkan ke wacana kepada Nah, publik. kalau tidak ada yang sekarang, nanti akan ada. beliau ini kan sangat halus perasaannya. Maksudnya itu tahu dirilah, ya. Sampai keluarkan himbauan itu. Kalau tidak bisa konsentrasi, tidak bisa sepenuhnya. Kan Pak Rias juga dulu dipersilakan keluar. untuk mundur. Pak Rias dulu SBY juga kan mengundurkan diri kan? Dipersilakan untuk mundur kan begitu. Tapi kenapa kok diwacanakan ke publik gitu loh? Itu dia. Selalu Di publik sana jadikan kan tidak gambar merasa. gitu loh. Dia tidak merasa Ini kan gitu kesannya loh. presiden mau clean and clear, publik yang begitu loh kalian itu. Itu disindir tidak merasa. Ini persoalan kultur. Persoalan kultur. Dan Kenapa? pernyataannya adalah Karena jika tidak bisa membagi waktu. Dalam kultur kita, bukan hanya sekarang, dari dulu juga. Yang namanya jabatan itu kan semacam puncak cita-cita dari politisi. Kalau presiden kan cuma satu orang, menteri kan itu terbuka. Itu adalah puncaknya dari mayoritas orang politik. Dia tidak mau dong melepaskan itu kalau masih ada kesempatan. Tapi Prof, sekarang kita sudah punya presiden. Saya kembali lagi kepada presiden tadi. Ada undang-undang yang tegas tentang Jogja. Ya. Ada Presiden Soekarno. Tentang One Team Press. One Team Press juga. Ada PKS yang sudah melakukan itu Berkali-kali melakukan. Berkali-kali. Mentok terus tapi ya. Tetapi artinya ini sebetulnya ada dasar untuk kita bisa melakukan perubahan kali berikut, entah dengan undang-undang, entah tidak juga gitu, atau membuat presiden berikutnya akan lebih tegas untuk mengatakan saya tidak perlu dari partai. Kalau presiden yang berikutnya itu tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan soal kepribadian aja. Beliau itu terlalu baik, terlalu mau mengakomodasi, terlalu santun, dia tahu menghargai. Kalau presidennya Gus Dur langsung orang. Gitu. Tapi kalau presiden nanti berikutnya hanya melihat pada undang-undang dasar, dia bisa melakukan itu. Iya, tapi nanti koalisinya tidak ada kewajiban untuk berkoalisi, tidak ada kewajiban bahwa harus menteri itu dari partai politik atau Pak, melanjutkan pertanyaan Pak Don tadi. Ini perlu diatur melalui melalui hukum yang namanya undang-undang, ataukah cukup jika perlu revisi, apakah Pak Hidayat kalau mau meluruskan betul sampai jangka panjang, memang undang-undang itu harus direvisi. Atau yang diusulkan Pak Hidayat tadi, masukkan dalam undang-undang etika. Dan juga undang-undang kementerian bisa Pak Rias ya. Artinya ini kita coba kita mencoba memahami jalan pikiran Pak Hidayat. Kita pikir undang-undang etika. Cuma nanti dalam pasal etika pemerintahan, dalam pasal yang mengatur itu, sudah masuk prolegnas itu. dalam pasal yang mengatur itu dikatakan bahwa dengan berlaku, atau dalam pasal peralihan dikatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini maka semua aturan lain disebutkan aja di undang-undang kementerian ini dinyatakan tidak berlaku. Harus menyesuaikan dengan ini. Oke, Bapak. Kita akan bahas di peraturan ini sesaat lagi ya, Bapak ya. Jadi satu kali pukul aja. Iya, oke. Bagaimana sebenarnya larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik ditegaskan dalam peraturan perundangan? Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.